Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, hati-hati. Ternyata nilai 100 di kertas ulangan anak didik kita bisa jadi hanyalah sebuah jebakan. Kita mungkin pernah mengalami ketika ulangan, ketika tes, nilai siswa bisa sempurna. Definisi di buku bisa dihafal persis, titik komanya itu tidak meleset. Tetapi 2 minggu kemudian saat kita tes lagi, anak-anak kita ngeblank, kosong, seolah-olah mereka tidak pernah belajar materi tersebut sama sekali. Kok bisa ya? Nah, itu sudah fenomena Bapak Ibu, dan ini bukan salah panjenengan semua. Ini juga bukan gara-gara anak didik kita itu bodoh-bodoh atau kurang pintar. Tetapi karena anak-anak kita sedang terjebak dalam sebuah sindrom yang oleh pakar pendidikan disebut dengan bulimia belajar atau bulimic learning. Seperti penyakit bulimia, murid terpaksa menelan materi paksa sebanyak-banyaknya cuma demi lulus ujian, lalu dimuntahkan di atas kertas ulangan dan besoknya otak mereka direset ulang sampai benar-benar kosong. Ini ilmiah Bapak Ibu. Ini teruji secara sains. Nah, hari ini kita akan membedah tuntas fenomena tersebut melalui kacamata deep learning versus surface learning. Ingat, kita bedah ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Ini murni demi masa depan anak didik kita. Dunia di luar sana sudah berubah dengan sangat cepat dan kita harus menyesuaikan diri untuk menyelamatkan nalar dan masa depan anak didik kita. Mari kita mulai. Bapak Ibu, istilah bulimia belajar yang saya sebutkan di awal tadi bukan sekedar istilah karangan saya. Ini dipopulerkan oleh seorang pakar pendidikan dunia bernama Mick Water pada tahun 2007 dan akarnya ditarik dari sebuah teori yang sangat terkenal bernama surface learning yang dicetuskan oleh Marton dan Roger pada tahun 1976. Inilah jebakan terbesar sistem pendidikan kita saat ini, yaitu surface learning atau pembelajaran dangkal. Kelihatannya saja anak-anak sukses di buku rapot ya. Kelihatannya itu di buku rapot nilainya bagus-bagus, tapi ternyata sangat rapuh di kehidupan nyata. Karena itu khusus hari ini di segmen ini kita akan bedah masalah ini sampai ke akar-akarnya. Kita akan bongkar apa bedanya anak yang cuma sekedar tahu dengan anak yang benar-benar paham. Para pakar pendidikan itu sering mengibaratkan cara belajar anak kita itu seperti gunung es ini Bapak Ibu. Mari kita bedah Bapak Ibu ya. Yang pertama, yang kelihatan gagah memantulkan cahaya di atas permukaan air, ini namanya surface learning atau belajar dangkal. Kata kuncinya satu, terpisah. Di fase ini, murid cuma menelan mentah-mentah fakta, tapi kepingan infonya sama sekali tidak nyambung dengan realita. Mereka hanya menghafalkan saja. Mari kita kasih contoh Bapak Ibu. Misalkan ada anak yang hafal sekali dengan sila Pancasila. Misalkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mereka hafal di luar kepala. Ketika ujian PKN, dia dapat nilai 100, nilai sempurna. Tetapi ketika jam istirahat berbunyi, anak-anak yang dapat 100 ini ketahuan membuli temannya di kantin. Kenapa? Karena kalimat indah tersebut cuma nempel di ujung lidah dan di kertas ujian, tidak pernah menembus ke nalar dan hatinya. Pengetahuannya terputus dari perilakunya. Itulah puncak kedangkalan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pakai kacamata neuroscience, surface learning ini sangat melelahkan otak. Kenapa? Karena saat anak cuma disuruh menghafal tanpa konteks, otak kita yang super efisien ini akan menganggap bahwa informasi itu sebagai sampah. Karena tidak ada pentingnya ya, karena dianggap tidak penting. Otak akan melakukan yang namanya synaptic pruning, memangkas sinyal saraf tersebut, atau sederhananya otak otomatis akan menekan tombol delete karena dianggap tidak penting. Makanya anak cepat lupa.
Nah, kemudian sekarang kita coba menyelam ke bawah, Bapak, ke bawah laut. Bagian es raksasa yang menopang semuanya ini namanya adalah deep learning, yang di dalam istilah Indonesia disebut dengan belajar mendalam atau pembelajaran mendalam. Kalau tadi kata kuncinya adalah terputus, berarti kata kuncinya ini adalah terhubung. Murid tidak hanya sekedar hafal fakta, tetapi dia juga mencari pola, dia menghubungkan teori di sekolah dengan masalah di kehidupan aslinya. Secara sains otak, saat anak diajak untuk menganalisis, untuk berdiskusi atau memecahkan masalah nyata, jaringan saraf di otaknya menyala bareng. Kabel-kabel saraf ini kemudian dibungkus oleh sebuah lapisan lemak pelindung bernama mielin. Perhatikan Bapak Ibu, ini mielinnya. Semakin anak paham dan gembira saat belajar, mielinnya semakin tebal. Nah, hasilnya informasi tersebut akan terkunci lebih permanen di memori jangka panjang. Mereka akan ingat apa yang mereka pelajari seumur hidup mereka. Nah, Bapak Ibu, ilmuwan barat dan pemerintah Indonesia melalui kebijakan kurikulum 2025 memang sudah menjadikan deep learning atau pembelajaran mendalam ini sebagai pondasi pendidikan di Indonesia saat ini. Tapi tahukah Bapak Ibu, jauh sebelum teori psikologi kognitif ini ditemukan, Al-Quran sebenarnya sudah memberikan metafora tersebut, Bapak Ibu. Ada di surat Ar-Ra'd ayat 17. Fa'ammazzabatu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia akan tetap di bumi. Menurut tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraish Shihab, Allah membedakan dua hal yang terbawa oleh arus kehidupan dan ilmu pengetahuan menjadi dua, yaitu az-zabat dan ma yanfa'u. Pertama az-zabat. Az-zabat artinya adalah buih. Bapak Ibu, kalau kita lihat buih ya, buih di sungai itu kan posisinya di atas, di permukaan, di surface. Buih ini kelihatannya besar, Bapak Ibu, menggelembung, suaranya berisik dan menutupi air yang jernih. Tapi apa sifat aslinya buih itu? Kalau disentuh sedikit saja, dia akan pecah, dia akan hilang, dia akan lenyap, dia akan jufaan, tidak ada harganya. Itulah metafora surface learning. Nilai anak mungkin bisa 100, hafalan mereka mungkin bisa didapat melalui sistem belajar kebut semalam. Murid yang bisa menjawab soal pilihan ganda tapi akhlaknya tidak berubah, itu buih. Terlihat hebat di permukaan tapi kosong melompong di kedalaman. Kalau yang kedua adalah wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun yang memberi manfaat bagi manusia, ia akan menetap di bumi. Ilmu yang hakiki, pembelajaran yang mendalam, pembelajaran yang deep learning diibaratkan seperti air murni. Sifat air itu mencari tempat yang lebih rendah, meresap ke dalam pori-pori tanah, menetap di sana, atau istilah Al-Qur'ana yamkuthu, menjaga sumber air dan menumbuhkan akar-akar pohon yang kuat. Ilmu yang deep learning meresap ke dalam kalbu murid, menjadi karakter, menjadi skill, dan akhirnya yanfa'un nas, menebar manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu. Bagaimana cara merubah kebiasaan kita ini, Pak? Bagaimana besok kita di kelas mengajarnya seperti apa? Nggak usah ribet Bapak Ibu, nanti akan kita bahas pelan-pelan di channel ini. Yang penting Bapak Ibu ingat, ubah kebiasaan instruksi kita dari menyuapkan apa menjadi memfasilitasi mengapa dan bagaimana. Saya ulangi sekali lagi, ubah kebiasaan instruksi kita dari menyuapkan apa menjadi memfasilitasi mengapa dan bagaimana. Misal Bapak Ibu, misalkan materi SD atau SMP tentang menghitung luas persegi panjang. Kalau cara surface learning, guru masuk kelas, nulis rumus di papan tulis, anak disuruh mencatat, anak dikasih contoh soal, anak diberi soal, anak bisa menjawab.
Itu surface learning. Murid dapat nilai 100, tapi apa masalahnya? Murid mengira matematika itu sekedar sulap angka. Mereka sama sekali tidak tahu wujud fisik angka atau bilangan di dunia nyata. Tetapi kalau deep learning, misalkan kita pakai langkah konkret Bapak Ibu, kita siapkan kardus dulu, kardus bekas ukuran 1x1 ya misalkan. Terus nanti kita buat kotak besar di lantai kelas, misalkan ukuran 2x3, pakai selotip gitu ya. Tanyakan ke anak-anak, anak-anak kalau area dalam selotip ini mau kita tutup full pakai kardus ukuran 1x1 ini, kita butuh berapa potong kardus ya? Coba kalian hitung dan susun ya. Biarkan anak-anak bergerak, mencoba-coba di lantai ya, biarkan di situ ada debat, ada tanya jawab gitu. Tiba-tiba nanti anak-anak akan ada yang berteriak, loh Pak ngapain capek-capek nyusun kardus di tengahnya, kan pinggir yang ini panjangnya butuh 5 kardus, kalau yang itu butuh 3 kardus, biar cepet kan tinggal kita kalikan. Nah disitulah rumus ditemukan dengan cara mencoba, bukan selalu kita suapi. Proses inilah yang membuat lapisan yang namanya mielin tadi semakin menebal sehingga pengetahuan anak akan permanen. Bapak Ibu guru seperjuangan yang dirahmati Allah, jangan biarkan anak-anak kita menghabiskan waktu bertahun-tahun di sekolah hanya untuk mengumpulkan buih yang akan pecah saat mereka lulus nanti. Kasihan mereka Bapak Ibu. Tugas kita sebagai guru, tugas kita sebagai pendidik memang berat. Mengajak murid menyelam dari permukaan ke kedalaman itu butuh kesabaran ekstra. Tapi ingat janji Allah tadi, ilmu yang ditanamkan secara mendalam akan meresap ke bumi, memberi manfaat dan akan menjadi amal jariah yang pahalanya akan selalu mengalir tiada henti untuk kita semua Bapak Ibu. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu ya. Semoga ada manfaatnya. Kita akan bertemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.